Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini terambil dari Nats Titus 2 ayat 11. Demikian dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang anak mendapatkan hadiah istimewa dari orang tuanya, yaitu sebuah jam tangan yang sangat bagus, bermerek, terkenal, dan sangat mahal. Orang tuanya berpesan ketika memberikan, supaya dia menghargai hadiah ayahnya itu dan ibunya itu, maka dia harus menjaganya dengan baik. Namun dalam prakteknya anak ini teledor dan tidak bisa menjaga hadiah orang tua itu dengan sangat baik. Jam tangan itu ditaruhnya sembarangan, tidak dirawat dengan baik. Sampai suatu ketika ayahnya sedih karena menemukan jam tangan itu berada di keranjang sampah dalam keadaan sudah berkarat, rusak, dan kotor. Sobat Kairos, cerita tersebut menjadi gambaran sikap yang menyia-nyiakan anugerah Allah, sama seperti jemaat di Kreta yang dilayani oleh Titus, anak rohani Rasul Paulus, di mana jemaat Kreta telah menyia-nyiakan keselamatan yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus dengan membuka dirinya dipengaruhi budaya Helenis Yunani, dan orang-orang Kristen melakukan sinkretisme atau mencampur adukan ajaran-ajaran Kristen dengan budaya Helenis dan menghasilkan perilaku yang dipandang Paulus tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Menurut Paulus, kasih karunia Allah yang terwujud melalui kehidupan dan pengorbanan Yesus Kristus adalah teladan yang cukup jelas bagi umat untuk dilakukan. Maka seharusnya perilaku yang dihasilkan haruslah perilaku yang sepadan dengan apa yang telah Yesus ajarkan. Namun mereka justru hidup jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu Sobat Kairos, sadarkah kita bahwa kita pun menerima hadiah istimewa dari Allah, yaitu keselamatan. Keselamatan itu kita terima bukan karena kebaikan atau kehebatan kita, namun semata-mata hanya anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka tidak seharusnya kita menyia-nyiakan anugerah tersebut. Jika kita menyatakan kasih karunia Allah telah nyata di dalam Yesus Kristus, itu berarti secara bersama-sama setiap orang percaya harus meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Gaya hidup yang penuh dengan keirian, dendam, kebencian, kemunafikan, dan segala sesuatu bentuk dosa dan segala keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita hidup dalam dosa. Hidup di dalam kasih karunia berusaha membangun hidup positif, bijaksana, beribadah, dan menunjukkan hidup mulia dengan melakukan hal berguna dan bermakna bagi orang lain. Bahkan dalam keluarga, mungkin dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sekitar kita, kita selalu melakukan sesuatu yang bermakna. Dalam kehidupan sekarang ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita lalai dalam menjaga anugerah keselamatan dunia. Ada banyak orang percaya ikut arus dunia, entah terpengaruh oleh ajaran sesat atau terpuruk dalam beban penderitaan sehingga meragukan kasih dan kuasa Tuhan, dan akhirnya melepaskan imannya. Ada pula yang terjebak pada kesenangan duniawi, entah itu pergaulan bebas, korupsi, dan lain sebagainya. Hidup pun jauh dari Tuhan. Teguran firman Tuhan juga tidak dihiraukan, sehingga anugerah keselamatan hilang baginya. Akibatnya, hidup akan menjadi sia-sia. Jika kita tidak ingin hidup kita sia-sia, maka jangan pernah menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari Tuhan yang telah Dia nyatakan dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!